Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Apa kabar teman-teman semua dimanapun kalian berada? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungannya. Amin, Allahumma amin. Perkenalkan, nama saya Novia Ayu Purwaningsih, nomor induk mahasiswa 190104010104. Kali ini saya akan membawakan sebuah video dalam rangka memenuhi tugas middle test mata kuliah Psikologi Komunikasi yang diampu oleh Ibu Rizkiatul Hasanah SOS MSOS tentang mind mapping atau peta konsep materi psikologi komunikasi. Sebelumnya, saya telah mempersiapkan mind mapping yang nantinya akan menjadi acuan dalam pembahasan di video kali ini. Bab yang pertama itu tentang pengertian dan definisi dasar psikologi komunikasi. Kita akan masuk ke pembahasan yang pertama tentang pengertian psikologi. Psikologi berasal dari kata Yunani psyche yang artinya jiwa dan logos yang berarti ilmu pengetahuan. Jadi, secara etimologi, psikologi berarti ilmu yang mempelajari tentang jiwa, baik mengenai gejalanya, prosesnya, maupun latar belakangnya. Kita lanjut ke pengertian komunikasi. Komunikasi berasal dari kata Latin communicatio yang bersumber dari kata communis yang memiliki arti sama atau membuat, membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Kemudian kita lanjut ke pengertian dari psikologi komunikasi. Dari pengertian psikologi dan komunikasi sebelumnya, dapat kita simpulkan bahwa psikologi komunikasi adalah sebuah proses memahami lawan bicara atau komunikan dengan tidak meninggalkan aspek kejiwaan. Psikologi komunikasi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan behavioral dalam suatu proses komunikasi. Kita lanjut ke bab yang kedua, yaitu tentang peran psikologi dalam proses komunikasi. Peranan psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia adalah untuk dapat menjalin komunikasi yang koheren. Artinya, dapat menjalin komunikasi yang efektif dengan berpangkal pada sumber masalahnya dan usaha untuk mengatasi masalah tersebut, menanggapi masalah dengan fokus dan tanggapan yang sesuai. Jadi, dapat kita pahami bahwa psikologi dalam suatu proses komunikasi itu memegang peranan yang sangat vital, yang mana psikologi tersebut dapat menentukan komunikasi yang kita lakukan. Apakah komunikasi tersebut koheren dan juga efektif ataukah sebaliknya? Baik, kita masuk ke bab yang ketiga, yaitu tentang karakteristik manusia komunikan. Manusia merupakan pemeran utama dalam proses komunikasi. Keefektifan proses komunikasi seseorang bergantung pada penyampaian komunikatornya. Agar komunikasi dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh komunikator, maka komunikator harus mengetahui karakteristik komunikannya berdasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku komunikan. Faktor-faktor tersebut terbagi menjadi dua, yaitu faktor personal dan juga faktor situasional. Kita akan masuk ke pembahasan tentang faktor personal yang mempengaruhi perilaku manusia. Faktor personal terbagi menjadi dua, yaitu faktor biologis dan juga faktor sosio-psikologis. Kemudian kita akan masuk ke faktor situasional yang mempengaruhi perilaku manusia. Edward G. Sampson merangkum seluruh faktor situasional sebagai berikut. Yang pertama adalah aspek-aspek objektif dari lingkungan. Yang kedua adalah lingkungan psikososial seperti dipersepsi oleh kita. Dan yang ketiga adalah stimuli yang mendorong dan memperteguh perilaku. Kita masuk ke bab yang keempat, yaitu tentang sistem komunikasi interpersonal, sensasi dan juga persepsi. Kita akan masuk ke pembahasan tentang sensasi. Tahap paling awal dalam penerima informasi adalah sensasi. Sensasi berasal dari kata sense yang artinya alat penginderaan yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Sensasi adalah proses menangkap stimuli melalui alat indera. Proses sensasi terjadi saat alat indera mengubah informasi menjadi impuls-impuls syaraf yang dimengerti oleh otak melalui proses transduksi. Alat indera menangkap stimuli, lalu stimuli tersebut diubah menjadi sinyal yang dapat dimengerti oleh otak untuk kemudian diolah. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan persepsi. Setelah stimuli ditangkap oleh alat indera kita,
Kemudian, stimuli tersebut diproses untuk menangkap makna yang terdapat pada stimuli. Proses ini disebut dengan persepsi. Persepsi adalah cara kita menginterpretasi atau mengerti pesan yang telah diproses oleh sistem indrawi kita. Bahasa sederhananya, persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi. Untuk lebih mengerti tentang pengertian sensasi dan juga persepsi, dapat kita ibaratkan dalam sebuah contoh. Ketika kita mencium wangi bunga melati, kita mengalami sensasi. Kita menyadari bahwa wewangian tersebut sama dengan parfum jasmin yang dipakai sahabat kita. Kesadaran atau interpretasi kita akan wewangian dari bunga itulah yang kemudian disebut dengan persepsi. Kita masuk ke bab yang kelima, yaitu tentang peran motivasi dalam proses komunikasi. Motivasi berasal dari kata motif, dan motif berasal dari kata motion yang berarti gerakan. Motif merupakan dorongan yang timbul dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut mau bertindak untuk melakukan sesuatu. Sedangkan motivasi adalah pendorong kepada suatu usaha yang disadari untuk mempengaruhi tingkah laku seseorang agar ia tergerak untuk melakukan sesuatu sehingga mencapai hasil atau tujuan tertentu. Motivasi mengandung 3 komponen pokok, yaitu menggerakkan, mengarahkan, dan menopang tingkah laku manusia. Motivasi mengarahkan tingkah laku individu ke arah suatu tujuan, menguatkan intensitas dan arah dorongan-dorongan dan kekuatan individu tersebut. Tujuan motivasi bagi seorang komunikator adalah menggerakkan atau memacu objek atau komunikan agar timbul kesadaran membawa perubahan tingkah laku sehingga tujuan dapat tercapai. Kita masuk ke bab yang ke-6 tentang konsep diri dan atraksi interpersonal. Pertama adalah tentang konsep diri. Menurut para ahli, konsep diri dipahami sebagai pandangan dan perasaan kita tentang diri kita sendiri. Konsep diri dapat bersifat positif maupun negatif. Konsep diri merupakan faktor yang sangat menentukan dalam interaksi sosial dengan orang lain atau dalam konteks komunikasi interpersonal. Konsep diri dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti pola asuh orang tua, kegagalan, depresi, dan juga kritik internal. Kemudian kita masuk ke pengertian atraksi interpersonal. Atraksi berasal dari kata Latin attrahir yang suku katanya ad yang artinya menuju dan trahere yang artinya menarik. Jadi atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Komunikasi interpersonal dipengaruhi atraksi interpersonal dalam hal yang pertama, penafsiran pesan dan penilaian. Pendapat dan penilaian kita terhadap orang lain tidak semata-mata berdasarkan pertimbangan rasional. Kita juga makhluk emosional. Karena itu, ketika kita menyenangi seseorang, kita juga cenderung melihat segala hal yang berkaitan dengan dia secara positif. Begitu juga sebaliknya. Yang kedua adalah efektivitas komunikasi. Komunikasi interpersonal dinyatakan efektif apabila pertemuan komunikasi merupakan hal yang menyenangkan bagi komunikan. Bila kita berkumpul dalam satu kelompok yang memiliki kesamaan dengan kita akan gembira dan terbuka. Dengan begitu, komunikasi akan berjalan dengan efektif, begitupun sebaliknya. Nah, itu tadi sedikit pembahasan yang dapat saya uraikan tentang beberapa materi dalam mata kuliah Psikologi Komunikasi. Semoga apa yang telah saya sampaikan dapat dipahami dan semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.